Modelnya nanti kita akan ke kosakata. Silent, huruf yang awalannya K, misalnya F-top, berarti lanjutannya apa? Sama. Misalnya apa? Ting. Akhirnya kan A. Mendirikan pertama, kami masih sangat konvensional. Batas persekolahan, jadi bagaimana anak bisa akses sekolah dalam tanda kutip. Awal-awalnya begitu. Setelah berjalan, karena kami betul-betul praktikkan ini ya, berpusat pada si pembelajar, jadi betul-betul learner centered learning gitu. Berkembang sedemikian rupa. Nah, saat ini kita betul-betul mengidam-idamkan terwujudnya learning society, masyarakat pembelajar. Jadi tidak lagi persekolahan, tapi betul-betul ke masyarakat pembelajar. Untuk itu kami lebih suka menyebut diri kami itu community learning, community based learning. Sama lagi. Mau naik, no, neighbor, not, no, Ada menjadi semacam 3 bagian, jadi ada yang di non formal, ada yang terlibat di formal tapi bergabung sebagai warga komunitas belajar, ada yang tidak kedua-duanya. Nah, terus yang menarik ada lagi yang keempat, dalam tanda kutip yang keempat, karena ini sudah tamat SMA, setara SMA, terus ikut kuliah di STAIN, di Satya Wacana, ada yang di UMS, ada juga yang ke pesantren di Jombang sana. Gitu. Nah, karena berjauhan tetapi pembelajaran komunitas belajar ini tetap tidak ada istilah berhentinya, tidak ada istilah tamatnya. Nah, itu. Terus mereka menyebut dengan universitas online itu kan. Jadi model pembelajaran yang memanfaatkan media siber ini. Sebenarnya kalau kami tidak terlalu berurusan dengan orang tua, jadi tidak ada secara khusus upaya mobilisasi atau menarik atau menyadarkan dan kayak gitu. Kenapa? Karena kami kan membangun komunitas belajar, kami membangun kelompok belajar gitu. Ya akan bagus kalau ada banyak yang bergabung dalam kelompok belajar, tetapi tidak bergantung dengan orang lain yang harus bergabung. Prinsipnya kan gitu. Jadi kami bersama teman-teman misalnya taruh 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang belajar dan kayak gitu. Ya sudah, ini belajar kan gitu. Ada teman yang bergabung, lebih bagus. Gitu saja sebenarnya. Tapi tidak bergantung. Tidak ada yang bergabung, ya nggak apa-apa, wong tapi belajar kan kayak gitu. Itu dulu kan kayak gitu. Kertas putih, tabula rasa atau fitrah. Kalau di hadis Nabi itu ada kullu mauludin yuladu alal fitrah,
setiap yang dilahirkan itu fitrah. Itu bukan dalam arti putih kosong terus bisa ditulisi ya, tetapi di sana ada potensi gitu. Di sana ada potensi gitu. Kalau menurut Romo Mangunwijaya, di dalam diri anak itu ada maha guru ya, sudah ada maha guru ya, gitu. Nah terus bagaimana anak itu berkembang, tugas kita selalu mendukung, karena ketika anak berkeinginan, berkemauan, itu pasti positif. Nggak ada anak yang ingin bodoh, itu nggak ada. Pasti ingin lebih pintar, keingintahuan. Itu pasti dasarnya seperti itu. Nah, dari situ kita selalu mendukung. Saya anggota salah satu komunitas belajar Qaryah Thayyibah. Di sini saya menemukan dunia fotografer. Banyak pengalaman yang bisa aku temuin lewat foto-foto ya. Jadi pengalaman ngambil karakter orang, terus kehidupan orang selain aku lah, pengalaman-pengalaman gitu. Kalau menurutku aku juga nulis, cuman nggak ketertarikan. Semua orang tuh harus bisa nulis, itu aja. Jadi aku coba nulis terus masuk ke orang, ya bisa mandiri lah. Terus ya bantu bapak ibu lah, setidaknya ngurangin beban gitu. Dari situ aku juga bisa lihat dunia yang lain, maksudnya dunia yang aku nggak pernah lihat sebelumnya. Kan waktunya lebih banyak di sini daripada sekolah-sekolah formal. Kalau sekolah formal mungkin kesempatan untuk foto-foto gitu juga nggak ada gitu kan. Jadi aku dapat kesempatan dengan ikut belajar di sini, dapat waktu luang untuk foto-foto. Kalau mau jujur, pendidikan kita sudah terjebak dalam raksasa dunia yang disebut sebagai kapitalisme itu mungkin. Jadi mau keluar dari sana bingung, tapi mau ikut di dalamnya nggak kuat. Ya terus belum jelas arahnya mau kemana, mau menjadi yang menjadi yang kapitalisme betul juga kayaknya nggak mampu. Tapi kalau mau keluar juga nggak berani gitu. Kami di sini sebetulnya dalam rangka itu. Ketika memang kami sudah bersepakat bahwa kapitalisme itu jahat, ya keluar sekalian dari itu. Yang pertama bahwa kebanyakan pembiayaan yang dirasa tidak perlu itu adalah karena bentuknya institusi. Maka akan ada akan ada semacam konsekuensi untuk menghidupi institusi ini. Nah, kami di sini tidak sampai membentuk institusi itu, bahkan berada di bawah naungan yayasan apa juga tidak. Jadi kami semacam lepas begitu, kelompok orang yang ingin menjalankan sesuatu. Nah, maka konsekuensi biaya yang muncul itu pun akan sangat dipahami oleh setiap orang yang berada di dalamnya, untuk membicarakan bareng-bareng, untuk bisa menanggungnya bareng-bareng. Ya enak jadinya. Konsep kami akan melakukan segala sesuatunya menurut kemampuan kami. Artinya kami yakin bahwa dengan kemampuan kami, dengan kekuatan yang kami himpun bersama ini, kami masih akan berjalan. Nah, pun jika ada yang ingin membantu, itu akan bisa mempercepat semua proses yang ada di sini. Namun jika tidak, ya kami tetap akan berjalan. Saya Zulfa, salah satu peserta belajar dari komunitas belajar alternatif Qaryah Thayyibah yang bersekolah di sini sejak kelas 1 SMP, dan sekarang saya sudah kelas 2 SMA, jadi hampir 4,5 tahun saya di sini.
bersekolah di sini karena usulan dari orang tua. Dan saat pertama kali saya bersekolah di sini masih dengan sistem formal yang harus jam 6 pagi kita belajar English morning, setelah itu masih pelajaran-pelajaran biasa, dan siangnya kita sholat zuhur dan baru selesai kegiatan belajar jam 2. Sampai sekarang ini dari tahun pertama saya sekolah di sini masih formal, tahun kedua mulai agak bebas, dan saat kelas 3 kita mulai dilepas. Karena sesuai keinginan kita kok tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen ikut wushu lagi. Terus ternyata yang dulu pendamping yang wushu itu masih kebetulan teman kuliahnya salah satu pendamping sini, Pak Taha. Terus kontak-kontakan, ternyata kita bisa ikut sasananya mereka. Kita belajar dari akhir November di salah satu sasana Salatiga juga. Kejurnas itu pertama kali kita itu ditawarin sama pelatihnya. Kan kemarin waktu kita sering latihan, sebelumnya ada kejuaraan juga, tapi kejuaraan daerah masih Salatiga. Kebetulan kita bertiga juga sering menangin lah ya. Terus guru-guru pendamping wushunya itu nawarin, bentar lagi itu ada kejurnas, gimana kalau kalian ikut, ini persiapan. Wah bisa juga tuh, kita juga pengen lihat kemampuan kita, pengen lihat kepemainan dari itu kan seluruh Indonesia ya, otomatis kita bisa lihat atlet-atlet wushu lainnya yang itu. Akhirnya ya kita persiapan selama 2 bulan, tiap hari main jurus, ngulang. Hari pertama kita datang kan digolongin umur sama aliran juga. Aku Nia Ola itu yang temen aku wushu lainnya tuh di kelompok yang berbeda. Aku di kelompok A yang golongan umur yang dari junior tuh yang paling tinggi lah. Waktu cek kapet aku sempat itu juga sih ngedown karena yang lawan-lawanku tuh udah bertahun-tahun belajar ikut wushu, sementara aku baru 6 bulan terus nekat ikut ke jurnas. Ternyata sempat ngedown lihat, wah lawannya berat semua sobat ya, tapi ternyata dia masih disemangatin, udah nggak apa-apa, ikut aja untuk pengalaman kalian, untuk belajar, untuk nyemangatin. Tapi dari situ kan aku lihat lawanku yang lebih dari itu, sobat terpacu semangatnya, ayo kamu bisa, pengen nunjukin yang terbaik lah, nggak ngejar menang, cuman aku berusaha untuk nampilin yang terbaik dari aku hasil latihan tadi. Yang paling bagus itu yang bermanfaat, bukan yang pinter bisa sehat kok, tapi yang bermanfaat. Sehingga yang paling penting kan bagaimana jadi bangsa, komunitas, masyarakat yang cerdas, yang beradab dan bermanfaat. Nah, sehingga kebersamaan itu kan saling memberikan manfaat, itu yang paling bagus. Hal terpenting yang mereka dapatkan di sini itu adalah kemerdekaan, juga kesempatan untuk meraih apa yang sebetulnya mereka inginkan. Karena ada banyak anak-anak kita yang mereka meskipun terlihat berhasil, namun sebenarnya mereka sedang bertarung dengan hati mereka sendiri. Nah, di sini mereka bisa mendapatkan apa yang betul-betul mereka inginkan. Nama saya Maya. Saya lahir di Salatiga, asli sini, asli Pinggir. Terus kenapa saya bisa bergabung sama sekolah alternatif? Ya karena emang dari kecil udah nggak suka sekolah. Dari kelas 2 itu udah mulai menemukan ada yang nggak beres dengan sekolahan gitu, udah mulai bosen. Karena emang dari kelas 2 SD itu udah mulai suka nulis gitu kan. Udah mulai banyak berangan-angan pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi selalu guru selalu nggak mendukung gitu loh. Kamu tuh belajarnya ini aja. Kamu misalkan aku tanya bahasa Indonesia tentang ini aja Bu, saya pengen tahu riwayat Khairul Anwar. Itu nanti baru kamu kelas 6 SD atau SMP, itu tuh pelajaran SMP, kamu kelas 2 SD belum boleh tahu itu. Nah, itu menurut saya mengganggu gitu loh. Kalian berdua sama sekali tak dihiraukan di atas sana. Pun kalian tidak lelah untuk terus menyemangati kami. Ya dari kecil berangan-angan kapan ya ada sekolah yang bebas. Terus maksudnya bebas itu yang benar-benar mengerti anak gitu loh.
yang benar-benar guru itu ya menjadi seperti orang tua kami sendiri. Nah sekarang ya udah akhirnya nemu sekolah alternatif, ketemu sama Pak Bahrudin, sepemikiran, ya udah gabung sama teman-teman, dan di sini luar biasa didukung, di sini sangat merdeka, di sini mulai dari sistem, dari biaya semuanya anak yang ngatur, dari kurikulum juga semuanya anak. Jadi kembali ke anak, karena kan kita yang belajar, kita yang butuh, bukan orang lain yang butuh, ya kita yang menjalankan, kita yang tanggung jawab gitu loh. Nah kita di sini dikenalkan tanggung jawab ya karena dipercaya, anak dipercaya sepenuhnya dipercaya bahwa setiap anak tuh punya potensi, setiap anak punya keinginan yang berbeda, dan setiap anak pasti punya kemampuan. Awalnya sih dulu seneng lagu kan, seneng banget lagu, sukanya nonton film kartun kan ada soundtracknya tuh bagus-bagus, lucu-lucu, akhirnya bikin lagu, terus otomatis kalau bikin lagu kan bikin lirik. Nah udah mulai seneng lirik, terus banyak musisi-musisi idola sih kayak Nirvana, terus kayak kalau di Indonesia waktu itu Sheila on 7 masih zamannya gitu, aku suka nulis profil tentang mereka gitu, jadi suka baca-baca koran gitu. Jadi ya udah dengan otodidak, yang lain masih ngarang pada suatu hari, aku udah bikin artikel gitu kan. Jadi dan itu belajar sendiri karena aku mengidolakan seseorang, ya udah mengidolakan profil-profil tokoh-tokoh kayak Sastrawan, Hairil Anwar gitu aku tulis. Lebih tepatnya ikut arus yang sangat besar. Jadi mau melawan nggak berani, tapi ngikut juga nggak semacam. Ya tapi memang arusnya harus diakui memang sangat besar. Dan kalau sepertinya kalau mengandalkan pemerintah untuk bisa membawa kembali pendidikan Indonesia kepada fitrahnya, kayaknya memang tidak mungkin. Harus bangkit sendiri dari titik-titik terkecil di seluruh Indonesia. Saya guru formal, saya pegawai negeri PNS. Saya udah 24 tahun menjadi guru sebagai PNS. Cuman ya tadi, kenikmatan belajar, kenikmatan sebagai guru saya temukan di sini. Saya melihat sebenarnya seni itu apa? Seni itu, saya teringat teorinya Pak Mukhtar Bukhari. Jadi, belajar itu mempertahankan hidup, memberdayakan hidup, dan memuliakan hidup. Ketika memuliakan hidup ini sebenarnya dibutuhkan sentuhan-sentuhan seni. Ternyata anak-anak di sini, saya kan semua orang itu ingin mencapai taraf ini, taraf hidup yang mulia. Itu adalah untuk dengan seni. Seni apapun. Seni bukan berarti harus musik, harus gambar, bukan itu. Seni itu ketika semacam kepekaan yang muncul dari dalam. Ya di sini karena tidak terbatas, tidak ada standarisasi macam-macam itu, sehingga saya melihat semua warga belajar sini menjadi optimal dalam mereka memuliakan hidup. Disinilah yang mungkin kemudian saya menjadi sangat cocok, karena saya pun sebagai orang tua bisa ikut belajar, bisa ikut menambah pengetahuan, baik melalui internet yang memang mereka kelola sendiri, atau mungkin hal-hal lain yang saya butuh informasi sebagai orang tua. Ternyata saya masih butuh belajar dengan teman-teman warga belajar sini. Itu saya kira yang menjadi perbedaan dari sistem persekolahan, di mana sudah sangat ada batas antara wali murid dengan sekolah. Di sini memang sangat membaur, bahkan mungkin saya sebagai orang tua pun bisa sebagai warga belajar di sini. Bahwa ini yang kita anggap paling ideal ya tentu, karena ini yang pilihan kita saat ini seperti ini. Ya, komunitas belajar bersama seperti ini kalau memang makin banyak itu akan
melipat gandakan pemberdayaan buat masyarakat sekitar. Karena seperti kita ketahui ya, tidak selamanya anak-anak itu mau diformat dalam suasana belajar yang lebih terstruktur atau pendidikan formal, dan itu tidak menyalahi. Nah, keinginan-keinginan yang berbeda-beda ini di sini kami mengharapkannya akan menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Jadi hanya itu. Kita cuma berusaha agar keinginan-keinginan yang sudah ada pada mereka ini tidak mati. Kasian kalian. Kalian berdua sama sekali tak dihiraukan di atas sana. Sekalipun kalian jangan terus menyemangati kami. Ini merekonstruksi bangsa ini. Sayang sekali. Belajar terus belajar, belajar sepanjang masa, menuju generasi bangsa cerdas dan berbudaya. Belajar, belajar bersama, belajar untuk semua.